Bismillah. Halo, selamat pagi Pak Ustadz Akhir Zaman. Aku hari ini mengajak ngobrol Pak Ustadz Akhir Zaman ya. Aku akan oret-oretan ya. Jadi di sini aku menggambar sebuah lingkaran. Bukan bumi ya, tapi ibaratkan ini adalah dunianya si Dajjal ya, si Dajjal. Jadi di sini si Dajjalnya di tengah. Aku pasti kerjain ini tangan kanan si Dajjal. Orang lah, katakan orang, tapi yang sudah diisi dengan ilmu-ilmu Dajjal gitu. Di sini aku gambar begini seperti gelombang-gelombang ya. Ini tuh menandakan kekuatan-kekuatan perdukunan itu. Guna-guna sihir. Jadi sihir-sihir itu. Nah, pawangnya itu yaitu para dukun. Mohon maaf ya, aku tidak menyudutkan apa, pokoknya ini mah aku mengkaji sesuatu gitu. Jadi di sini karena yang aku alami ya di desa dulu, aku kan dibawa ke desa, jadi tahu berhadapan dengan para dukun. Jadi bukan menyudutkan dukun dari daerah mana ya gitu. Aku berdasarkan kenyataan. Di sini tuh perdukunan tuh macam-macam. Ada yang kitabnya tuh daun lontar, katanya. Aku bersumber ke daun lontar kan, itu kata si Aki, pokoknya ada salah satu yang mengatakan. Jadi ada yang macam-macam yang mereka itu pegangannya itu macam-macam. Jadi di sini ada yang menanam uang di pundi-pundi, itu udah kenyataan, udah realita yang aku hadapi ya. Jadi dari dukun yang satu, aku masukkan metode itu, jadi memasukkan uang ke pundi-pundi, tahu katanya beranak. yang ada merugi jadi tanaman kita tuh pada habis semua gitu lah, intinya di situ. Jadi terus aku terusin lagi ya. Jadi jadi kekuatan Dajjal ini dipergunakan para dukun lah ya. Di sini seperti gini lah ya, ini kan alam juga, ini alam semesta gitu lah. Jadi orang yang kurang iman lah, katakannya tidak ada dasar iman, mereka akan kalau ada masalah larinya ke dukun, ke sini. Ini orang-orang larinya ke dukun gitu. Nah, si orang-orang ini yang penting keinginannya itu tercapai gitu. Nah, mereka si dukun ini menggunakan ini the power of dukun gitu. Jadi ngegunain ini. Di sini ada alam semesta. Nah, kekuatan dukun itu menggunakan dari alam semesta sini gitu. Kalau kalah dukunnya ya ulah brak lah, dus, boom gitu, seperti yang terjadi sekarang. Jadi ini pergolakan war of mistik ya, klinik mistik lah pokoknya. Ini jadi efeknya alam, kasihan, jadi rusak alam tuh gitu. Jadi sebenarnya jangan diganggu ya. Jadi mereka tuh mengganggu, sebenarnya itu mereka juga punya dunia alamnya sendiri. Tapi itu manusia itu serakah, begitulah. Ambisi boleh, tapi jangan ambisius gitu. Jadi intinya balik lagi ke orang yang meminta ke dukun-dukun dengan segala cara. Mereka mungkin menang gitu ya. Aku mau menundukkan si A, oke lah, aku mau jabatan di suatu tempat gitu, pokoknya jabatan atau kekayaan, oke lah, mereka menang dalam kurun waktu tertentu. Ada yang bertahap gini, kalau itu mah ditimpah terus ya. Jadi setiap itu tuh ditimpah terus dari dukun sana sini gitu. Jadi orang yang dari seseorang yang menggunakan ilmu dukun itu menimbulkan ketidakadilan kepada orang lain, bahkan itu zolim. Bahkan ada yang anak tidak bisa ketemu sama ayahnya karena biasanya ininya yang ada pernikahan istri muda dan istri tua ya. Jadi saling menundukkan, jadi saling pokoknya adalah gitu. Intinya anaknya yang jadi korban tidak ketemu gitu karena nggak mau suaminya maksudnya dikuasai sama yang muda atau mantan istrinya gitu. Padahal mah tidak seperti itu. Itu tuh orang-orang yang punya penyakit hati sebenarnya, karena iri, hasad, terus dengki. Itu intinya itu di situ. Kenapa mereka tuh pada lari ke dukun gitu. Terus kayak PA pendek akal. Jadi larinya ke situ. Terus jadi intinya begini, sekarang hasilnya bagi mereka yang menggunakan ilmu perdukunan, tidak ada hasilnya tuh nihil. Karena kalau buat kedukun itu, satu masalah selesai, timbul masalah yang baru gitu. Misalnya, aku pingin anakku terkenal, oke lah terkenal, tapi efeknya ke yang lain gitu. Jadi
satu masalah selesai, jadi seperti lingkaran setan. Jadinya nih aku gambarkan ini adalah lingkaran setan. Nah itu dia, ilmu perdukunan itu adalah lingkaran setan, Bo. Jadi di lingkaran setan ini yang terjadi akhir zaman ini gitu. Jadi orang-orang yang menggunakan ilmu perdukunan ini ibaratkan lingkaran setan. Jadi gini, aku mau jadi bos gitu, akhirnya dia minjem utang minjem modal dari sana sini. Ini berdasarkan realita ya, aku kenyataan gitu ya. Jadi modal akhirnya menentukan, misalkan kalau orang tua kita kaya misalnya, mertuanya kaya ditundukkanlah mertuanya, ini dikasih modal. Nah dia tidak tahu kalau ilmu perdukunan itu satu masalah selesai timbul masalah yang lain, satu masalah selesai timbul masalah yang lain, akhirnya jadi lingkaran setan permasalahan hidupnya itu. Jadi di sini yang terjadi itu utang berjubel. Utang, aku realita ya, berdasarkan yang aku alami dalam kehidupan realita. Utangnya berjubel, banyak utangnya. Terus dia juga tidak bisa menerangkan kemana. Ketika ditanya sama, misalkan gini lah, katakanlah saudaraku tuh punya masalah seperti ini gitu. Jadi utangnya itu berjubel. Ada yang ke minjem utangnya ke rentenir, ada yang ke temen, ada yang ke mana. Jadi buat satu gali lubang tutup lubang, ada tahu sendiri kan, ada yang pada ke rentenir kan tuh sendiri, bertambah bunganya bertambah gitu. Jadi dia juga bingung, aku bingung ya. Jadi dia gak bisa menerang karena itu dari hasil perdukunan itu gitu, intinya di situ. Ini realita ya, aku berdasarkan realita yang yang aku lihat dari kehidupan nyata gitu. Aku tidak bisa mengatakan, pokoknya aku tahu lah, karena udah aku yang memantau dan melihat, makanya aku mah mendingan lari ke Jakarta aja deh. Menjadi itu apalah ya, perawat di klinik waktu itu ya, di klinik Pertamina, karena liar ya ngelihat ambisius apalagi orang-orang yang terdekat gitu ya, ambisius itu besar sekali. Jadi ini aku ngomongin seperti ini untuk dijadikan hikmah gitu. Tidak ada yang didapatkan dengan cara seperti itu, yang ada lingkaran setan. Dan dia juga sama menerangkan uangnya kemana gitu. Kemarin udah dikasih modal loh gitu, dikasih modal tapi nggak ada gitu. Terus buat nutup utang, katanya utangnya kemana aja nggak tahu, aku pusing katanya gitu loh. Ini realita lah ya, ini berdasarkan realita kenyataan. Terus apa ya, terus bagaimana menutupnya, akhirnya dia porat-parit ke sana kemari, yaitu dengan aku ya, sampai aku kalau mengikuti dalam kehidupan mereka tuh puyeng ya. Jadi intinya di situ lingkaran setan perdukunan. Memang mereka kayak diredam. Jadi utang itu akhirnya setelah utang berjubel begini, utangnya berjubel kan banyak, mereka itu lari lagi ke dukun lagi, penyelesaiannya dukun. Jadi ya tahu ustadz berbalut dukun, apa dukun berbalut ustadz, tidak tahu lah. Itu kalau di desa itu dukun ya. Jadi di sini pelariannya ke dukun. Akhirnya utang, kalau ada yang mau nagih utang, diamlah si yang ini. Padahal itu dosa besar loh, karena membuat orang diam, tidak membayar utang gitu, itu dosa besar gitu ya. Jadi mereka menggunakan ilmu dukun agar orang yang nagih itu diam gitu, itu kan dosa gitu. Sedangkan mereka juga baru sudah beberapa minggu baru setelah pulang ke rumah, mereka baru sadar loh, kok aku begini ya, kok seperti dibikin diam, itu kan dosa besar gitu ya. Dan sekarang itu tidak ada yang bisa berkata-kata kecuali alam semesta gitu loh. Kasihan sebenarnya gitu. Jadi kalau ada utang itu berusaha dicicil sedikit-sedikit. Aku sampai ngerti masih metode gitu. Kalau ada orang yang berutang, aku menggunakan cara sendiri juga. Jadi alhamdulillah, jadi kalau ada utang gitu ya, di kesini gitu loh, menunggu nanti ada gajian, nanti ditutup sekali, berat gitu, karena kita tidak tahu apakah besok kita sakit gitu, apakah apa ya, apakah kita itu ya ada keperluan yang di luar dugaan kita gitu. Jadi kalau ada uang ya berusaha
nyicil sedikit-sedikit, lama-lama kan selesai gitu sambil berjalan gitu, jangan ditumpuk. Mau utang, mau utang apa ya namanya, mau utang rumah tangga yang kecil-kecilan lah, seperti ke warung, mau utang ke ada di masyarakat, ke lingkungan masyarakat, mungkin mau ada utang di ke pemerintahan, bahkan utang bernegara ya gitu ya, itu intinya cici berusaha gitu di situ. Terus jangan sekali-kali menggunakan perdukunan, karena di situ malah berjubel utang, eh, satu gini, aku mau ngelunasin utang yang satu, ada kerusakan lagi. Aku mau bayar utang yang ini, misalkan utang ini pinjam ke A, apakah negara A, rusak lagi, jadinya repot gitu. Aku berdasarkan yang aku pengkajian dan realita yang udah aku alami gitu. Di sini ini akhir zaman. Ini tadi kan ini lingkaran setan, ini rumahnya si Dajjal. Ini buat ini ya, karena aku tuh menyayangi semuanya. Aku tuh menyayangi gini loh, menyayangi yang muslim dan non muslim, karena teman-teman aku tuh non muslim banyak. Jadi sekarang ini pada minta bantu aku, selalu gini, ibu tolong dong, seperti gini, rokok aku ibu kasih lagi, karena nggak ada yang nyewa, itu non muslim, Kristen, Protestan, ibu bidan ya. Aku belum sanggup sekarang karena belum sanggup balik lagi ya, kasihan gitu lah. Intinya aku menyayangi non muslim juga, karena rahmatan lil alamin, itu akhir zaman. Jadi kita harus, kalau mau sedekah, infak itu jangan hanya ke masjid, tapi lihat peka terhadap lingkungan, ada tumbuhan, ada hewan, ada orang-orang yang membutuhkan gitu. Itulah intinya budi baik, amal baik itu di situ. Jadi di sini rahmatan lil alamin aja itu semuanya gitu, disayang semuanya. Aku malah rumah aku dari dulu itu tempat kumpulnya orang-orang yang non muslim, anak-anak. Tapi di sini ya itulah yang orang yang rusaknya tatanan kehidupan itu karena orang-orang yang mengambil manfaat. Banyak orang yang mengambil manfaat hanya untuk uang yang sedikit gitu, dan itu sangat menyayangkan masih dari saudara-saudara seiman gitu. Kalau yang non muslim itu sebenarnya itu bagaimana kita bisa menerangkan ke mereka seperti ini. Mereka kan tidak tahu syariah Islam, berhijab, bercadar. Jadi kalau ada yang bercadar pasti mereka menuduhnya, kamu teroris katanya, kamu itu radikal. Tidak seperti itu. Kalau kita bisa menerangkan ya, kalau kita seorang muslimah atau muslim yang baik, pasti akan menerangkan sama mereka gitu. Ini mah muslim saudara sendiri malah sengaja menyodorkan gitu. Kalau istilah menyodorkan, ini loh, ini karena demi uang gitu. Di situ kenapa alam itu bisa marah. Aku mengatakan seperti itu karena realita gitu. Kapan lagi kita bicara gitu, kapan lagi gitu kita, apalagi negeri kita itu kan harus kenikmati sama anak cucu ke depan. Sekarang orang-orang yang yang menghalalkan segala cara itu kan punya anak cucu ke depan gitu. Bagaimana mereka bisa menikmati anak cucu ke depan kalau sudah banjir bandang, gempa di sana sini? Bagaimana bisa kenikmati gitu? Sampai aku cerewet, dan hanya sedikit hasilnya ke keluarga ya, aku keluarga, karena mengingatkan itu aku sampai aku kalau mulut udah gimana, tapi ada hasilnya sedikit lah ya. Tapi itu tidak full karena sesuatu hal yang tadinya zolim ya, zoliman itu masih gitu. Seharusnya seseorang anak ingin ketemu dengan ayahnya itu tidak bisa tercapai gitu, kalau udah belasan tahun. Seperti itulah. Jadi di sini tuh berbalik lagi ke masing-masing. Aku bisa baik, aku bisa lembut ke siapapun, ke saudara, ke keluarga, tapi ada kalanya aku juga harus berbicara tegas gitu tentang sesuatu hal. Terus aku juga bukan berarti memutuskan silaturahmi, nauzubillah, tidak. Tapi di sini di akhir zaman ini Allah mengelompokkan orang berdasarkan kelompoknya masing-masing gitu, karena kita tidak bisa juga gitu, misalkan meskipun saudara-saudara, tapi kalau mereka bernaungnya kepada ilmu perdukunan ya tidak bisa juga gitu. Jadi sekarang mah aku lebih mawas lah, dan di sini mawas diri, terus membentengi diri sama inilah lingkungan, orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang membuat tatanan rusak dalam hati ya, iman gitu. Di situ
Jadi aku benar-benar menyayangkan, banyak sekali menyayangkan mereka tuh dengan demi ambisi yang ambisius. Mereka tuh seperti enak, hidup mereka tuh tenang-tenang aja, padahal di situ penuh drama yang kemunafikan, seolah-olah baik padahal mereka itu menusuk dari belakang. Ada istilah peribahasa menusuk dari belakang. Terus ada yang istilah-istilah akhir zaman ini air susu dibalas air tuba. Ada istilah akhir zaman ini apa namanya ya, dikasih hati makan jantung. Ada istilah itu peribahasa sekarang itu berjalan seperti itulah. Terus duri dalam daging tuh, duri dalam daging, musuh dalam selimut, itu berlaku sekarang itu. Dan di sini kekuatan Dajjal itu sudah memperbolehkan kayak seperti ya pengkhianatan di sini. Ini tadi itu kan bulat. Nah, ini seperti pesawatnya kan bulat. Nah, akhir zaman ini jadi dipecah, jadi kayak dipecah, boleh dibukakan. Jadi berbentuk segitiga, segitiga begini. Di segitiga. Jadi bukan pisah ini ya, bukan pisah ya. Ya, Pak, bukan pisah ini ya. Tapi jadi dibelah gitu, jadi di sini loh. Jadi ini berbentuk segitiga, jadinya segitiga ya. Jadi di sini segitiga bermuda ya gitu. Intinya teh segitiga bermuda itu apa ya, permasalahan hidup lah ya kalau umpamakan ini segitiga. Di sini akhir zaman ini seharusnya masalah mengerucut, masalah hidup mengerucut itu menyempit ya. Jadi sukses, berhasil. Tapi di sini karena banyaknya kekuatan perdukunan, masalah hidup jadi mekar gitu. Masalah hidup karena ada banjir bandang, ada gempa. Itu PR. Nah, banjir bandang PR buat siapa nggak tahu lah. Banjir bandang, gempa, ada tsunami meren, nah nanti ke depannya tidak tahulah. Yang penting mah aku makasihan lah anak generasi cucu ke depan. Jadi di sini permasalahan hidup, problematika hidup, ada kelaparan, kekeringan, jadi makin mencuat melebar. Di sini tuh permasalahan hidup masih melebar gitu. Aku gambarin lagi kemana ya, udah penuh tuh. Jadi di sini permasalahan ini tadi kan ada begini, jadi harusnya itu mengerucut, itu masalah tuh makin sedikit harusnya kalau mau kita majulah gitu. Tapi di sini malah mencuat seperti ini, masalah tuh semakin banyak karena dipengaruhi bencana alam, gempa yang tadi gempa, banjir bandang, tsunami, tuh tulisan dokter kayak begitu. Perawat itu aku mah perawat. Terus nah ini kenapa sampai terjadi gini, karena pergolakan perdukunan, ilmu perdukunan. Jadi di sini jangan aku tuh, makanya aku selalu bilang hentikan. Aku tuh ngomong itu tuh dari mulai kalangan keluarga, kakak, adik gitu, itu kan pada mainan begitu deh gitu. Padahal aku sendiri hidup di Kejawen. Kejawen tapi aku berdiri sendiri gitu. Aku tuh ilmu kejawen kan yang leluhur ya, tapi aku berdiri sendiri gitu, gitu dengan kepercayaan yang aku miliki dari nenek lah gitulah. Itunya kalau apa-apa tuh udah sedekah amal baik. Minum air jam-jam gitu dah gitu. Jangan sembarangan minum air, nanti dikasih air comberan gimana jadi sakit. Jadi intinya di situ, di sini. Jadi masalah itu tuh makin mencuat gitu. Jadi aku tuh tidak bersedia ditawarin apa ya sekarang akhir zaman itu hanya mengkaji, menonton, menyimak terus gitu. Aku tidak bersedia untuk dijadikan bendahara. Aku sudah ditunjuk Umi mau jadi bendahara di kelas apa yang ikut aku tidak bisa karena aku fokus ke apa yang aku ini sekarang gitulah ya, menyimak, mengamati. Dan itulah jadi istilahnya intervensi bahasa-bahasa keperawatan itu aku istilah gitu, peristilahan karena aku memang seorang perawat bukan seorang pendakwah. Karena itu guru-guru besar dan berbicara tentang akhir zaman itu mereka lah yang paling berkuasa ya, karena aku ini hanya mengatakan apa yang aku alami dan aku rasakan gitu. Di sini Allah hanya memberikan hikmah sama orang yang Allah kehendaki. Kalaupun apa ya namanya, aku menginginkan keluargaku tuh bisa mengambil hikmah, tidak bisa gitu, karena Allah itu sudah apa ya, meskipun aku memberikan nasihat meskipun ke keluarga apa ke tetangga apa ke
saudara, kita saling menasehati, bukan nasihat karena aku bukan guru ya. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama belajar gitu. Memperbaiki diri bersama-sama. Karena kalau sesuatu hal keburukan terjadi, misalkan ada bencana alam, aku juga ikut kena gitu, kena imbasnya bencana alam gitu. Jadi aku tuh cerewet. Jangan begini, jangan begitu gitu. Kalau ada banjir besar nih ke Bekasi, ke Tambun, aku juga kena gitu. Jadi perlunya ngomong di akhir zaman itu jangan diam saja gitu, kena semua gitu loh. Intinya seperti itu, gunanya saling mengingatkan dalam kebaikan di akhir zaman begitu. Jadinya apa ya, itulah yang terjadi sekarang itu seperti gini aja, bolak kusut. Jadinya mau ngebenahinnya juga seperti apa kalau tidak ada kesadaran masing-masing, ya begitulah. Jadi aku gimana ya, aku mah tidak bisa ikut yang berpolitik yang maju ke depan mah cukup mereka aja. Aku hanya berbagi sumbang inspirasi, kalau perlu opini gitu, oke lah aku opini inspirasi. Kalau disuruh ditunjuk itu aku suka menolak. Dari kelas 5 bu guru tuh jadi ini, karena apa, kalau aku sudah dilimpahkan tanggung jawab, aku tidak tanggung-tanggung. Jadi harus jadi bendahara kelas, aku harus selalu standby awal dari ibu sekolah. Karena itu kita tuh harus benar-benar fokus ya. Jadi aku tidak bisa gitu. Jadi itu aja. Jadi intinya itu apa ya, ini tuh sudah dibukakan kayak kalau kata para apa ya, indigo, kalau dikatakan indigo